Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Inyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, siapakah aku ini? Petrus dalam Injil hari ini sungguh tampil sebagai sosok yang menarik. Karena kesehatan imannya, Yesus memberi kepercayaan untuk memegang kunci kerajaan surga. Namun ia juga yang dicerca Yesus sebagai iblis, karena menegur Yesus atas nubuatnya tentang sengsara dan wafat yang harus dilaluinya. Mengapa Yesus tidak menarik kembali anugerah kunci kerajaan surga yang telah diberikannya? Yesus tidak bertindak demikian karena dia menghargai pribadi yang jujur dan dapat ditempa untuk menjadi rasul yang tahan uji. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jawab Petrus ini merupakan suatu ungkapan iman yang total kepada Allah. Dia dengan polos dan hati yang jujur percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang telah datang ke dunia. Pengakuan iman Petrus ini menjadikan dia sebagai pemimpin para rasul dan memegang kunci kerajaan surga. Dibutuhkan satu jawaban yang pribadi atas pertanyaan, siapa Yesus itu? Dan tentu saja, jawaban pribadi tersebut harus mengakar dari pergumulan dan pengalaman iman bersama dengan Yesus sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Pengakuan akan Yesus bukan hanya sekedar ikut-ikutan apa kata orang atau rumusan pengetahuan saja, melainkan sebuah kepercayaan yang mendalam dan buah dari pengalaman iman yang otentik bersama dengan Yesus sendiri. Kepercayaan yang demikian akan kokoh dan tangguh, sekalipun menghadapi tantangan dan godaan. Saudara terkasih, seperti Petrus, kita pun dituntut harus mampu mengimani Allah dengan sungguh-sungguh, dengan pikiran, dengan hati,
jiwa dan raga yang bersih, dan total mengimani Allah dengan sungguh-sungguh. Itu berarti kita harus seperti Petrus, menjadi pembawa dan pewarta damai dan sukacita bagi banyak orang. Dan dapat menjadi pewarta yang tegar dan keras seperti batu karang yang tahan dan kuat terhadap godaan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.